Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini, dengan cara like, comment and subscribe. Episode pun dimulai. Terlihat di sana Naku yang sedang berada di dalam kamarnya dan dia teringat tamparan Data saat di pesta tadi. Dan di saat yang bersamaan Data datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan kemudian ia menuju ke dapur. Naku pun saat itu merasakan kehadiran Data. Data pun membuka kulkas untuk mencari makanan dan dia memegang sebuah piring besar. Data juga ingin memegang mangkuk tetapi dia sadar bahwa dirinya hanya mempunyai dua tangan dan tidak bisa membawa semua sekaligus. Tetapi Data malah mencoba memegangi semua hingga piringnya pun terjatuh. Naku pun saat itu mendengar suara-suara di dapur lalu dia pun segera menuju ke dapur. Naku mencoba membantu Data yang tengah mabuk tapi Data berkata bahwa dirinya sangat lapar dan ingin memakan sesuatu. Naku pun tercengat, dia pun memandang Data. Data lalu berkata, apakah kau akan menatapku terus, apakah kau akan memberiku makanan? Dengan semangat Naku pun menganggukkan kepalanya. Naku mulai menyiapkan makanan untuk Data dan ia pun menyuapinya. Data saat itu menatap tangannya sendiri dan dia berkata bahwa dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar karena dia telah menamparkan Naku. Naku saat itu menjawab bahwa itu adalah tanda cinta. Data pun memukulkan tangannya ke lantai dan Naku pun menghentikannya. Naku melihat tangan Data yang berdarah dan Data pun teringat bahwa dia telah memecahkan botol minumannya tadi. Naku lalu berkata, aku akan membersihkannya. Naku kemudian membawa Data ke dalam kamar. Kini Data berbaring tidur dan Naku pun mulai membersihkan tangan Data sambil berbicara dengannya. Data kemudian tertidur. Naku sendiri masih membersihkan luka Data. Naku tidak menemukan perban dan Naku pun mengikat tangan Data dengan robekan sarinya. Sementara itu di pagi hari, Naku tertidur di bawah di sisi Data. Naku terbangun dan mengingat tamparan Data semalam. Nakusa pun lalu beranjak pergi. Sementara itu di kamar Kala sedang melamun sambil mengingat ejekan Naku semalam. Dia merasa sangat kesal dan kemudian dia mengatakan pada adik-adiknya. Data pun kini terbangun dari pusing di kepalanya. Lalu dia melihat tangannya yang sudah diikat oleh sari Naku. Lalu dia melihat kotak obat di atas meja. Data kemudian bangun lalu dia menerima telepon dari seseorang. Orang itu mengatakan bahwa mereka berhasil melacak Kaskar dan orang-orangnya. Data mengatakan bahwa dia akan membuat kesepakatan dengan Kaskar. Setelah itu Data mengeluarkan senjata-senjatanya untuk diisi peluru. Sedangkan saat itu Naku sedang berdoa di kuil rumah. Kala dan Lila memperhatikan Naku dari lantai atas. Data muncul dan Naku menatapnya. Naku mengingat kalung Data yang ada di patung dewa dan dia mengambilnya. Lalu Naku menghentikan Data untuk memberikan kalungnya kepada Data. Naku kemudian meminta Data memakai kalungnya demi Sahib agar dia terlindungi. Sahib, Madu dan Baji memperhatikan mereka. Data lalu mengatakan bahwa dia tidak berhak mengatur hidupnya. Lalu Naku menyimpan kembali kalung Data. Setelah itu Data pun beranjak pergi. Kemudian saat Data akan pergi tiba-tiba saja Sudarsan menghentikan Data lalu dia berkata bahwa mereka telah menemukan Kaskar. Data pun menyuruh Sudarsan untuk membawanya ke sana. Dan mereka pun beranjak pergi meninggalkan Baji yang sangat sedih. Di sisi lain keempat anak buah Kaskar berlari menuju Kaskar. Lalu anak buahnya mengatakan sesuatu tentang Data. Kaskar pun menenangkan pembeli berliannya dan dia berkata bahwa dirinya tidak mencuri berlian itu. Tapi dia mendapatkannya dari Data tapi bukan juga dirinya yang telah menembaknya. Sementara itu di rumah terlihat Naku yang sedang membawakan paket untuk Madu dari Landen. Kemudian Naku melihat wajah Madu yang sangat sedih lalu Naku pun bertanya padanya. Madu mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai sikap Data pada Naku. Dia juga tidak menyukai sikap dia kepada Baji. Naku saat itu mencoba memberi pengertian kepada Madu tentang Data. Di lain waktu kini Data dan Sudarsan tiba di rumah. Mereka lalu melihat bayangan seseorang di kamar Data. Data langsung berlari ke kamarnya untuk mengejar orang itu. Tetapi orang itu berhasil melarikan diri melompati jendela. Sudarsan berteriak memanggil pengawal akan tetapi lelaki tadi berhasil kabur. Dan saat itu Naku keluar dari kamar mandi dan Data menatapnya dengan sengit.
Kala kemudian datang dan sengaja membicarakan lelaki tadi. Naku pun saat itu terlihat kebingungan. Kala lalu melihat tempat tidur yang berantakan dan dia semakin memanas-manasi Datta. Kala kemudian bertanya pada Naku dan Naku menjawab bahwa dirinya dari tadi ada di kamar mandi. Kala mengatakan bahwa ada yang mencoba untuk menakut-nakuti. Datta lalu berteriak memanggil Baji. Datta kemudian menanyakan pada Baji. Apa saja yang dikerjakannya di rumah hingga kau tidak tahu bahwa ada orang yang menyelinap masuk ke dalam kamarku? Saat diwali seseorang meracuni manisan dan kau tak tahu. Seseorang mencoba menembakku di pesta dan kau tidak tahu apa-apa. Kau dipanggil sebagai tangan kananku. Kau tak ingin menjalankan bisnis ini dan kau tidak ingin melakukan apa-apa. Apakah kau ingin meninggalkanku? Jika ini masalahnya kau bisa pergi, aku juga tidak membutuhkanmu. Baji saat itu benar-benar sakit hati dan meminta kepada Datta untuk memberinya kesempatan. Tetapi Datta mengatakan aku sudah memberimu kesempatan sebelum ini dan sebelum itu juga kamu sudah mendapatkan kesempatan. Datta melanjutkan dalam bisnis bisa saja merugikan nyawa seseorang. Ini masalah rumah, bagaimana jika orang itu membawa bom dan bagaimana jika bom itu akan meledak? Aku sama sekali tidak bisa menunjukkan wajah kepada siapapun. Baji saat itu menghampirinya dan meminta kesempatan lain. Datta kemudian bertanya pada Sudarsan tentang pria itu. Aku sudah mengirim anak buah dan segera dia akan tertangkap. Datta mengatakan, mulai hari ini tanggung jawab rumah menjadi tanggung jawab Sudarsan. Dan setelah itu Kala mencoba menghibur Baji dan setelah itu dia beranjak pergi. Kala kemudian berkata pada Naku bahwa aku sudah menembak dua sekaligus. Sementara itu terlihat Kaskar yang membuang berlian-berliannya karena tidak ada yang berani untuk membelinya. Dikarenakan mereka takut pada Datta, dia menyuruh menelpon Datta tetapi Datta mematikan teleponnya. Kaskar berkata bahwa Datta akan datang untuk berkompromi. Sudarsan menemui Datta di kamarnya dan Datta berkata ada pekerjaan untuknya. Sudarsan berkata bahwa dirinya tidak ceroboh seperti Baji. Datta pun memotong omongan Sudarsan dan dia berkata tidak ada yang berhak menghina Baji. Datta melanjutkan bahwa dia akan menemui Kaskar dan dia meminta Sudarsan mengatur pertemuannya. Di lain sisi Baji telah melamun di dalam kamarnya kala saat itu datang menemuinya dan kala berbicara dengannya mengenai Datta dan menyalahkan Naku. Tetapi Baji mendukung Naku dan berkata ini bukan kesalahannya. Tiba-tiba saja Ruk kemudian datang dan memberikan dukungannya untuk Baji. Kala pergi keluar dan kini Ruk yang berganti berbicara dengan Baji. Bahwa dirinya akan selalu ada untuknya di situasi apapun. Nah cukup seru saja kan cerita dari Nakusa. Oke cukup sekian dulu cerita Nakusa hari ini, Mimin pamit undur diri dari hadapan kalian semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.